Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam minggu ke-6 sengsara Tuhan Yesus, minggu Judika. Hari ini minggu tanggal 6 April 2025, tertulis dalam kitab Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia, dan pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan pada minggu yang lalu boleh bersaksi, bersekutu, melayani di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita boleh melalui hari-hari kita dengan penuh sukacita, dan pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan namanya. Pada minggu sengsara yang ke-6 dalam minggu Judika, berilah keadilan bagiku ya Allah, kita akan membahas topik ibadah kita, mempertahankan iman dalam memberitakan kabar baik. Mempertahankan iman dalam memberitakan kabar baik. Dalam minggu sengsara yang ke-6 ini, tema ini menarik untuk kita bahas karena ada dua hal penting yang kita lihat dari tema ini. Yang pertama, mempertahankan iman. Dan bagian yang kedua nanti ialah bagaimana kita memberitakan kabar baik. Dari tema ini kita belajar beberapa pengajaran yang hendak kita renungkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka merayakan minggu sengsara yang ke-6 ini. Yang pertama, kita bicara soal mempertahankan iman. Mempertahankan iman berarti kita menjaga dan memperkuat keyakinan kita dalam Yesus Kristus, terlepas dari tantangan, godaan, kesulitan yang kita hadapi. Artinya, iman yang kita miliki bukanlah sesuatu yang kita terima satu kali, tetapi iman yang harus terus-menerus dipelihara, diperkokoh, dan terus menghadapi tantangan dan cobaan. Jadi beriman itu tidak hanya aman, damai. Beriman itu ada ujian. Artinya kita diuji supaya iman kita makin kokoh. Jadi mempertahankan iman berarti kita diajak untuk tetap teguh dalam iman. Jadi orang yang beriman akan dikatakan teguh beriman kalau dia diberi cobaan, ujian, diberi tantangan dan penderitaan. Kalau seseorang beriman tetapi tidak ada menghadapi masalah, pergumulan, itu bukan berarti dia orang yang beriman yang teguh. Tetapi orang yang beriman teguh, dia melewati banyak tantangan sehingga dia menjadi teguh, kokoh. Dan bagaimana dia bisa dikatakan orang yang beriman teguh kalau dia tidak pernah mendekat kepada Allah?
Jadi orang yang beriman teguh ialah orang yang dekat dengan Allah. Karena apa? Dengan pencobaan, penderitaan, pergumulan, tantangan yang dihadapi, dia meminta kekuatan dari Allah. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah memberi kepada kita tips menghadapi tantangan sehingga iman kita kokoh dan bertumbuh. Dan itulah yang disebut dengan mempertahankan iman. Kalau kita belajar dari anak burung rajawali, biasanya dia bawa anaknya terbang tinggi, lalu dia melepas anaknya itu. Lalu anaknya akan megap-megap ketika dia dilepas oleh sang induk. Tetapi lama kelamaan ketika dia dilepas lalu berlatih, akhirnya dia menjadi gagah dan kokoh dan mulai memainkan sayapnya yang panjang dan lebar itu, dan akhirnya dia bisa melewati badai yang besar dan bisa terbang tinggi, dan dia menjadi raja wali yang kokoh. Jadi seperti orang percaya tidak pernah dikatakan dia kokoh kalau dia tidak pernah mengalami tantangan, rintangan, dan pencobaan. Jadi patutlah kita bersyukur kepada Tuhan jika dalam beriman kita ada tantangan, rintangan, penderitaan, sakit, penyakit, kegagalan yang kita hadapi. Karena di sanalah kita akan menjadi kokoh, kuat dalam mempertahankan iman. Yang kedua yang kita pelajari dari teks ini ialah memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik adalah berarti kita menyampaikan Injil Kristus melalui kata, sikap, etika, dan tingkah laku kita setiap hari. Bukan berarti kita akan beritakan Injil Kristus setiap bangun pagi kita ambil Alkitab, kita berkhotbah kepada istri suami kita, kepada anak-anak kita, atau kepada orang tetangga kita, atau orang-orang di kantor kita. Bukan. Memberitakan Injil berarti dalam kata kita, dalam pandangan kita, dalam senyum kita, dalam sapaan kita. Setiap hari orang melihat ada Kristus dalam hidup kita. Itulah disebut memberitakan Injil. Injil adalah kabar baik. Setiap kita ada kabar baik yang kita bawa kepada orang, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Maka setiap berjumpa, jangan beritakan hoax. Jangan beritakan penderitaan, jangan beritakan kabar buruk, tapi kabarkanlah kabar baik supaya hari-harimu diberkati Tuhan. Bangun pagi, kabarkanlah kabar baik melalui sikap kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita. Kabarkan kabar baik. Terkadang kita bangun pagi langsung kabar buruk. Setiap bangun pagi dimulai dengan menggerutu. Aduh, sakit kali kakiku ini. Aduh, sakit kali kepalaku ini. Atau, nah cepat kau bangun, terlambat kau nanti. Ayo. Itu kabar buruk. Karena apa? Karena kita indoktrinasi anak-anak kita untuk bertindak negatif hari itu. Terlambat. Akhirnya terlambat. Mulailah hari baru kita dengan, ayo nak bangun cepat, supaya kau nanti cepat sampai di sekolah. Bisa kau belajar bersama teman-temanmu, kau bisa bermain-main dengan teman-temanmu. Sehingga adrenalin dia bangkit untuk cepat bangun, untuk melakukan karya yang terbaik hari itu. Jadi mulailah dengan kabar baik. Jangan kabar buruk. Jangan penyakit. Jangan penderitaan. Walau ada penyakit dalam tubuh kita, bangun pagi jangan tonjolkan penyakit itu. Tapi tonjolkan kasih Tuhan yang ada pada kita. Terima kasih Tuhan karena istirahat malam ini memampukan aku melawan sakit penyakitku hari ini. Beri aku kekuatan supaya hari ini ku lewati tanpa sedikit pun terganggu oleh penyakitku ini. Karena ada kabar baik yang menolong kita memberitakan Injil. Jadi menyampaikan kabar baik, memberitakan kabar baik berarti kita menjadi saksi Kristus. Berarti kita mampu menghadapi tantangan dengan menularkan kabar baik.
Walau ada kabar buruk, terima dengan senyum. Bu, ada apa? Itu anak ibu di sekolah sering ganggu anak-anak yang lain, Bu. Oh ya, terima kasih informasinya ya. Senang mendengarnya. Itu kabar baik, kabar buruk diterima dengan baik. Tapi coba, hah? Kok bisa gitu? Anakku baik kok di rumah, nggak pernah itu, nggak mungkin itu. Ya itu kan, langsung responnya negatif. Lalu pulang anak itu dari sekolah, sini dulu kau, ku dengar tadi kau blablabla. Wah, akhirnya terjadi perkelahian. Iya memang, kenapa rupanya? Wah, kan berkelahi. Tapi kalau kita terima, nah tadi di sekolah baik-baik kan. Saya dengar kamu lo menyelesaikan masalah dengan teman-temanmu, bagus. Enggak lo mah, tadi kami berkelahi. Nah, mulailah kita menyelesaikan dengan kabar baik. Sehingga dia bukan bertumbuh menjadi anak yang bandel, tapi bertumbuh dengan mengatasi persoalannya dengan cara Kristus. Ini yang seharusnya setiap hari kita kembangkan, memberitakan kabar baik. Sehingga pemberitaan Injil itu ialah hidup keseharian yang bergembira, yang bersukacita. Itu yang kedua yang kita pelajari. Yang ketiga, menghubungkan antara mempertahankan iman dengan memberitakan kabar baik. Bagaimana caranya? Kita mempertahankan iman, mampu menghadapi penderitaan, persoalan, pergumulan, lalu kita memberitakan kabar baik dengan menerima segala penderitaan, persoalan, dan pergumulan. Berarti apa yang kita lakukan? Kita menjadi saksi melalui tindakan kita. Kalau kita sudah ada dalam Kristus, Kristus ada dalam kita, maka segala yang kita terima, pahit dan suka duka itu, kita terima sebagai panggilan untuk memikul salib. Sehingga semua penderitaan pergumulan itu bukan kita anggap sebagai beban berat, tetapi itu sebagai panggilan untuk kita memikul salib, bermisi di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Itulah memadukan bagaimana kita mempertahankan iman dan memberitakan kabar baik. Yang keempat yang bisa kita pelajari dari tema ini ialah penderitaan dan penganiayaan dalam mempertahankan iman dan memberitakan Injil. Jadi seseorang yang mau jujur, seseorang yang mau berkata baik, seseorang yang berkata benar, biasanya banyak musuhnya. Tapi orang yang yes man, yang mau berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan dunia ini, biasanya kelihatannya dia tidak punya musuh. Tapi orang yang mau menyatakan kebenaran di atas segalanya, kejujuran sebagai bukti kita beriman, biasanya orang mencemooh kita. Tengoklah, udah datang orang kudus itu, udah datang orang suci itu. Tengoklah itu, sok-sok hebat itu, sok-sok pintar itu, sok-sok benar itu. Itu biasanya begitu. Ya memang akhirnya orang tidak mau dikucilkan orang dalam masyarakat. Akhirnya pilih berkompromi dengan dunia dan dosa dan kejahatan. Indonesia urutan keberapa dalam hal korupsi? Ya mantan pemimpin kita aja udah nomor 3 urutannya di dunia kan. Yang kita dulu duga-duga dia adalah orang hebat, ternyata orang hebat merusak rupanya. Iya kan? Negara kita tidak sedang baik-baik saja sekarang. Setelah dipimpin beliau 10 tahun belakangan ini. Yang kita dulu kayak kita anggap setengah dewa beliau, memang betul setengah dewa yang merusak. Ini tantangan kita sekarang. Ada banyak orang di depan mata kita seperti malaikat, tetapi sebenarnya dia adalah harimau yang hampir siap menerkam kita. Jadi kalau kita menyatakan kebenaran, banyak musuh kita.
Tapi kalau kita menyatakan ketidakbenaran banyak sahabat kita, maka dalam Alkitab Yesus berkata, tidak ada orang yang mati bagi orang benar, tapi banyak orang yang mau mati bagi orang baik. Maka jangan heran kalau kita melakukan kebenaran, hanya satu sahabat kita, yaitu Yesus. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, ada banyak teman kita. Maka jangan takut kalau hanya satu teman kita di dunia ini, hanya Yesus. Sebaiknya memang kalau sudah Yesus bersama kita, banyak sahabat kita. Itu sejatinya, tapi dalam dunia nyata agak sulit. Tetapi gak apa-apa. Bertemanlah dengan orang baik, orang benar. Setidaknya pahala kita, jaminan kita sudah jelas, surga kekekalan. Daripada baik-baik di dunia ini, tapi tempatnya neraka, jahanam. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan, sehingga bolehlah kita nanti mempertahankan dan memberitakan kabar baik. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita mempertahankan dan memberitakan kabar baik itu? Bagaimana cara kita? Dari teks yang kita baca tadi, yang pertama yang kita lakukan ialah mari hidup layak bagi Injil Kristus. Ayat 27 tadi katakan begini, hanya hendaklah kamu hidup sebagai warga negara yang layak bagi Injil. Jadi bagaimana cara kita untuk mempertahankan iman dan memberitakan Injil Kristus? Pertama, hiduplah layak bagi Injil. Jangan layak bagi dunia, itu mematikan. Tapi layak bagi Injil. Hidup kita dicipta di dunia ini, diberi kesempatan di dunia ini 70-80 tahun. Tujuannya ialah layakkan hidupmu, hidup kita untuk kabar baik, untuk Injil. Ngapain hidup 100 tahun layak untuk dunia? Walau umur kita tidak sepanjang mereka 120 tahun. Mungkin umur kita hanya 60 tahun. Tapi layak untuk Injil. Itu namanya hidup dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan. Dia akan masuk ke paradis. Daripada hidup 120 tahun. Tidak hidup layak untuk Injil. Dia mati. Masuk ke Gehenna. Neraka kekal. Jadi pastikan hidup kita dalam rangka mempertahankan iman dan memberitakan kabar baik. Layakkan hidup kita untuk Injil. Itu yang pertama, cara kita untuk bisa mempertahankan iman dan memberitakan Injil. Paulus sudah memberikan contoh itu. Dia melakukan kehidupan yang layak untuk Injil. Maka dia berusaha menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Bahkan mempertahankan hidupnya walau tubuhnya kelemahan ada, sakit penyakit dalam tubuhnya ada, tapi dia semangat untuk melayakkan dirinya di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan iman dan memberitakan Injil? Yang kedua, berdiri teguh dalam satu roh dan satu jiwa. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, kamu teguh berdiri dalam satu roh dengan satu jiwa, berjuang bersama-sama dengan tekun untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Jadi kalaupun ada persoalan, pergumulan, tantangan, penderitaan yang kita hadapi, jangan kalah. Jangan kalah. Walau lawan kita berat, sang iblis, jangan kalah. Tapi berdiri teguh, satu jiwa, satu roh. Bersama roh Tuhan kita akan mampu melawan iblis, melawan penderitaan, melawan pergumulan. Makanya kita diajak oleh Paulus di sini, semua orang Kristen itu satu roh, satu jiwa, satu tubuh di dalam Kristus. Kalau kita sudah bersatu, kita teguh, tidak mudah kita diceraikan oleh iblis. Sama seperti pemain bola. Tujuan pemain bola ialah supaya menang, gol.
Gol itu bukan dari dunia. Bukan dari dunia. Gol itu adalah bahasa Alkitab. Nanti kalau kita baca Amsal 16 ayat 3, di situ dikatakan dalam bahasa Indonesia, serahkanlah hidupmu itu. Kalau dalam bahasa aslinya, Goel Adonai. Gol El Adonai. Gol artinya gulirkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu gol. Goel Adonai. Amsal 16 ayat 3. Jadi kata gol itu berasal dari Alkitab, bukan dari dunia. Goel Adonai. Gulirkanlah. Gol itu artinya gulirkanlah hidupmu kepada El. Kepada siapa? Tuhan Adonai. Kepada Yahweh Sebaot. Serahkanlah hidupmu. Itu. Jadi kalau kita sudah bersatu memenangkan pertandingan ini, gereja bersatu, keluarga bersatu melawan lawan kita iblis, maka itulah cara berdiri satu roh, satu jiwa untuk memberitakan Injil dan mempertahankan iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak takut atau tidak gentar dalam penderitaan. Ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu gentar sedikit pun oleh lawan-lawan yang merupakan tanda kebinasaan bagi mereka, tetapi tanda keselamatan bagi kamu, dan itu berasal dari Allah. Mengapa kita tidak takut? Karena Tuhan akan memberi kita tanda keselamatan. Jadi melawan iblis itu tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Karena apa? Ada Tuhan yang akan menolong kita, menyelamatkan kita. Jadi bagaimana kita mempertahankan iman dan memberitakan Injil? Jangan takut. Walau 1000 rebah di hadapan kita, ada 1000 rebah musuh kita, tapi Tuhan akan merebahkan itu karena kuasanya. Orang percaya biasanya dilindungi 1000 malaikat. Jadi kalau kita sudah percaya pada Tuhan, kemana kita berjalan pergi, di kiri kanan kita ada, di atas, di seluruh samping kiri kanan kita ada 1000 malaikat. Tetapi mata kita tidak melihatnya. Tapi Tuhan mengutus 1000 malaikat bagi kita. Sehingga kita jangan takut, jangan gentar. Karena Tuhan memberi kita kemenangan setiap hari. Itu yang ketiga. Yang keempat, menerima penderitaan sebagai bagian dari panggilan Kristen. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan iman dan mengabarkan kabar baik? Terimalah penderitaan itu sebagai panggilan Kristen. Jadi kalau ada pergumulan, jangan, nggak maulah, kalau boleh Tuhan lalukanlah cawan ini daripada aku. Kalau boleh Tuhan janganlah ada pencobaan pada diriku. Maunya enak-enaklah terus. Wah, nggak bisa. Tapi terimalah pergumulan itu, persoalan itu sebagai apa? Panggilan untuk bersaksi. Di tengah penderitaan itu kita kuat. Kalau kita baca ayat 9:30, karena kepada kamu dikaruniakan bukan untuk percaya. Karena kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita oleh karena Dia. Kita tidak diberikan percaya saja kepada Kristus, tapi kita juga akan menderita karena Kristus. Maka Kristus berkata, pikullah salibmu, sangkal diri, ikut aku. Jadi orang yang mengikut Kristus, dia harus menyangkal keinginan dagingnya, keinginan tubuhnya, lalu memikul salib penderitaan dan mengikutnya. Itu yang keempat. Sehingga dengan cara inilah kita akan mampu mempertahankan dan memberitakan kabar baik. Sekarang apa yang hendak kita renungkan, kita bawa pulang dalam minggu ke-4, ke-6. Judika ini, berikanlah keadilanmu kepadaku ya Tuhan. Yang hendak kita gumulkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari minggu depan, memasuki dan merayakan minggu Judika ini. Yang pertama, hiduplah layak untuk Injil. Lalu yang kedua, bersatulah dalam roh Kristus, bersatulah dalam jiwa Kristus untuk berjuang menuju iman yang teguh.
Dan yang ketiga, takut. Jangan takut dan gentar, tetapi lawanlah penderitaan itu dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga setiap hari kita butuh mendekat kepada Tuhan melalui doa, pembacaan kitab suci, nyanyian syukur kita, supaya kita kuat melawan musuh-musuh kita. Yang keempat, terimalah penderitaan sebagai panggilan hidup kita sebagai saksi Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya hari ini, sehingga kita mampu mempertahankan iman dan mengabarkan kabar baik di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena firman-Mu hari ini memampukan kami untuk mampu mempertahankan iman, memberitakan kabar baik. Karena kami belajar supaya kami melayakkan hidup kami untuk Injil, dan kami bersatu dalam satu roh, satu jiwa, berjuang untuk iman dan tidak takut, tidak gentar dalam penderitaan. Tapi kami menganggap penderitaan adalah panggilan surgawi untuk bersaksi, menjadi teladan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Mari kita bangkit.